Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kita belajar, untuk ketua kelas silakan berdoa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semuanya Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita dapat seperti ini dan diberi kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita dapat belajar seperti ini setiap minggunya. Untuk pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin menuliskan video pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, nah, ini adalah pembelajaran yang akan kita video pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat ikatan hidrogen. Yang kedua mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat gaya dipol. Yang ketiga itu mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat gaya dispersi London. Nah, sebelum masuk ke materi pokok utama kita, Bapak ingin mereview sedikit tentang pelajaran kita pada minggu lalu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ikatan kimia Pak. Ikatan kimia. Ada yang masih ingat ikatan kimia itu terbagi menjadi berapa bagian? Saya Pak. Silakan. Ikatan ion. Ikatan ion. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan logam. Ikatan logam. Benar? Ya, nah. Tepuk tangan untuk siapa ini? Di bukannya. Oke, teman-temannya. Nah, benar dan tepat sekali yang telah disampaikan oleh temannya, bahwa ikatan kovalen, ikatan kimia itu terbagi tadi yang sudah disampaikan oleh temannya. Nah, ada yang masih ingat apa itu artinya ikatan kimia? Pak. Nah, silakan. Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk antara suatu atom dengan atom yang lain dengan tujuan untuk mencapai kestabilan. Oke, berarti masih ingat ya. Oke, jadi ikatan kimia adalah ikatan antar atom untuk mencapai kestabilan. Itu prinsipnya tadi disebutkan oleh teman-teman ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar partikel. Beda kan? Interaksi antar partikel atau antar molekul dengan ikatan kimia. Ikatan kimia tadi intinya adalah kita garis bawahi tadi adalah terjadinya ikatan antar atom satu dan atom lainnya untuk mencapai kestabilan. Nah, interaksi antar partikel ini adalah interaksi antar molekul dari suatu senyawa. Jadi tolong bedakan antara interaksi antar partikel dan ikatan kimia. Ya, bedakan itu. Nah, hari ini kita mempelajari interaksi antar partikel. Jadi kita mempelajari interaksinya. Nah, itu tadi ada perbedaan antara ikatan kimia dan interaksi antar partikel. Nah, ini Bapak sampaikan, pernah enggak kalian melihat atau mengamati di lingkungan kalian ada yang namanya Pak RT, ada yang namanya Pak RW, ada Pak Kades, dan ada orang tua kalian. Nah, dalam tatanan bermasyarakat, semua komponen tadi itu saling berinteraksi. Berarti saling berkomunikasi dan saling berinteraksi gitu. Nah, dalam kimia hal serupa juga terjadi. Itulah yang dikenal dengan interaksi antar partikel. Jadi senyawa-senyawa kimia itu dapat berinteraksi satu sama lain. Sama halnya juga dengan manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam kimia juga ada serupa. Dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama silahkan di kanan Bapak yang terdiri dari setiap masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama di sebelah kanan Bapak, yang kelompok kedua di sebelah kiri Bapak. Silakan
pembagiannya mengikuti urutan absen saja. Silakan. Paham? Paham, Pak. Oke. Silakan ke kelompok masing-masing. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Ya. Jadi pembelajaran selanjutnya adalah buka halaman pertama. Nah, di halaman pertama instruksinya adalah perhatikan video yang Bapak akan hadirkan bentar lagi. Jadi Bapak mohon kalian menyaksikan dan menyimak apa yang video yang Bapak sampaikan, yang Bapak tampilkan. Paham? Paham, Pak. Oke.
Baiklah, kalian sudah menonton video yang telah Bapak tampilkan tadi. Sekarang silahkan buka lembar berikutnya. Tulis di bagian rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kalian setelah menonton video tadi. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Oke, paham. Jadi silahkan kalian tulis rumusan masalahnya. Bapak beri kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Kalau sudah, silahkan beritahu ke Bapak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Silahkan kalian baca instruksi selanjutnya dalam LKPD tersebut, yaitu silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu interaksi antar partikel, dan berkaitan pula dengan pertanyaan yang telah kalian tulis di lembar kerja kalian. Paham? Bapak ingatkan kembali lagi untuk kalian untuk aktif dalam diskusi pada hari ini, karena Bapak akan menilai keaktifan kalian. Paham? Oke. Jadi silakan lanjutkan pekerjaannya. Apabila ada hal-hal yang tidak diketahui, silahkan tanya ke Bapak dengan cara angkat tangannya ke atas dan gunakan etikanya, ya. Paham? Oke. Silahkan aktifkan. Bapak ingatkan untuk mencari informasi ini waktunya sama, yaitu 5 menit. Apabila sudah selesai, tolong kasih tahu Bapak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, buka halaman berikutnya ya, untuk adik-adik. Tulis mengolah data. Itu adalah bagian mengolah data. Silahkan kalian jawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah kalian buat berdasarkan data-data atau referensi yang kalian dapatkan tadi, baik itu dari internet ataupun dari buku. Silahkan jawab pada bagian mengolah data. Paham? Oke, silahkan. Waktunya sama. Pada bagian ini waktunya adalah nanti. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai, oke. Silakan pada bagian selanjutnya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Paham? Oke. Siapa yang ingin tampil ke depan? Saya, Pak. Silakan. Kalau tidak di depan, di sini ke depan. Di sini boleh. Oke, silakan. Jadi tolong presentasikan dari rumusan masalah hingga mengolah data. Yang informasi perlu nggak? Tidak perlu, langsung saja dari rumusan masalah dan ke mengolah data. Jadi rumusan masalah yang kami buat yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya dipol-dipol. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya dispersi London. Oke. Lanjut. Kemudian lanjut dengan mengolah data.
atom yang memiliki keelektronegativan tinggi seperti F, O, dan N. Hal ini dikarenakan pasangan elektron ikatan bersama lebih tertarik ke arah atom yang memiliki keelektronegativan yang tinggi, sehingga atom yang keelektronegativannya tinggi cenderung bermuatan positif dan atom hidrogen bermuatan negatif. Yang kedua, gaya dipol-dipol adalah gaya tarik menarik antara sisi positif molekul polar dengan sisi negatif molekul polar dari molekul lainnya. Gaya ini lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Gaya ini timbul saat dua molekul polar saling berdekatan. Molekul polar yang memiliki dipol permanen seperti HCl yang secara konsisten membentuk dua kutub positif dan negatif akan saling berinteraksi dengan molekul polar lainnya. Yang ketiga, gaya London adalah gaya tarik menarik sementara yang memiliki gaya antar molekul terlemah. Gaya ini terjadi akibat persebaran elektron tak merata dan tak permanen. Sudah? Oke, baiklah. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Ada beberapa hal yang Bapak koreksi dari presentasi dari kelompok 1. Yang pertama, apabila atom memiliki nilai keelektronegativitasnya tinggi, maka dia akan cenderung memiliki muatan negatif, bukan bermuatan positif. Itu koreksi pertama untuk kelompok 1, paham? Oke. Jadi sambil Bapak menjelaskan kembali untuk menguatkan kalian bahwa ikatan hidrogen di sini Bapak ingin menekankan bahwa ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi sama seperti yang dikatakan Profesor tadi, bahwa ada atom H yang berdekatan dengan atom-atom yang memiliki nilai keelektronegatifan tinggi seperti N, O, F. Contoh yang paling umum dari ikatan hidrogen adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu adalah air. Atau rumus molekulnya apa? Ada ingat? H2O. H2O. Nah, ada H, ada O, ada H. Anggap saja ini satu molekul, Bapak buatnya seperti ini. Ini adalah molekul air. Nah, di situ ada molekul lainnya. Misalnya di sini. Ini ada O. Nah, ikatan hidrogen ini terbentuknya di mana? Terbentuknya di sini. Ingat, kata kuncinya adalah ikatan hidrogen terjadi antar molekul. Jadi antar molekul. Di sini antara atom H dengan atom O dari molekul lainnya. Jadi syarat pertama adalah dia hidrogen atom hidrogen berikatan dengan salah satu unsur yang memiliki negatif tinggi dan interaksinya antar atom tersebut. Paham? Paham, Pak. Oke, itu untuk ikatan hidrogen. Selanjutnya, yaitu adalah gaya dipol. Sebelum masuk ke gaya dipol, apa ada yang masih ingin tanyakan di ikatan hidrogen? Tidak, Pak. Oke, Bapak lanjut ke gaya dipol. Gaya dipol ini tepat yang dikatakan oleh kelompok 1 dan yang Bapak menambahkan syaratnya yang pertama merupakan molekul Dipol permanen. ya dipol permanen memiliki dipol permanen
Ada lagi tadi? Molekul permanen? Molekul polar. Ya, tepat sekali. Molekul polar. Jadi dia memiliki dipol permanen dan merupakan senyawa polar. Itu untuk gaya dipol-dipol. Contohnya yang paling umum adalah HCl. Kenapa HCl? Karena pada senyawa ini memiliki atom yang memiliki nilai keelektronegativitas yang tinggi. Seperti tadi ada di video Bapak tampilkan. Di sini akan, karena atom Cl adalah atom memiliki nilai keelektronegativitas yang tinggi, maka dia akan cenderung menarik elektron, pasangan elektron dari ikatan apa ini? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah yang singkat? Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi pasang elektron ini akan ketarik ke Cl, sehingga Cl akan cenderung bermuatan negatif. Ini cenderung ya, atau parsial, cenderung bermuatan negatif. Nah, di sisi lainnya akan membentuk kutub yang bermuatan cenderung bermuatan positif, atau dipol positif dan dipol negatif. Dalam satu senyawa tidak hanya sendirian, tidak mungkin hanya sendirian si HCl, pasti ada kawan-kawannya. Makanya nanti akan terjadi interaksi seperti yang di video Bapak tampilkan tadi. Di sini akan ada HCl inilah akan terbentuk interaksi di sini. Dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan dipol. Memiliki dipol permanen, molekul polar. Dan ini contohnya. Paham? Paham, Pak. Selanjutnya adalah gaya dispersi London. Syaratnya tadi apa? Untuk kelompok 1. Gaya dispersi London, syarat yang pertama adalah merupakan senyawa apa? Merupakan senyawa non-polar. Ya, tepat sekali. Senyawa non-polar. Jadi interaksi antara partikel gaya dispersi London itu adalah antar sesama senyawa non-polar. Ada lagi untuk kelompok 1? Ya, jadi syaratnya adalah antar senyawa non-polar. Bapak buat gambar grafisnya saja supaya lebih mengerti. Jadi senyawa non-polar ini adalah senyawa yang mulanya non-polar, yang tidak memiliki kutub. Seperti kawan-kawannya tadi. Di sini kan ada kutub positif, ada kutub negatif, positif, ada kutub negatif. Nah, di sini pada gaya dispersi London kita tahu bahwa elektron itu akan terus bergerak. Seperti di video disampaikan kan, elektron akan terus bergerak sehingga terjadi fluktuasi elektron. Jadi penyebaran elektron itu tidak merata sewaktu-waktu. Ada saat-saat tertentu. Jadi awalnya pertama itu non-polar, sewaktu-waktu karena distribusi elektronnya tidak merata, dia dapat berubah menjadi senyawa yang
memiliki kutub positif dan memiliki kutub negatif. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini yang keduanya. Nah, ini ibaratnya karena dia sesaat membentuknya atau membentuk dipol sesaat. Dipol sesaat. Selanjutnya, dipol sesaat ini akan mengimbas. Dia akan mengimbas molekul lainnya. Ini molekul A, misalnya ini molekul B yang awalnya sama, molekul tidak memiliki kutub. Dia akan mengimbas membentuk ini. Inilah disebut dipol berimbas. Dan selang beberapa waktu kembali, dia akan kembali normal beratnya. Karena gaya histeris ini sangat cepat terjadinya, karena dan sesaat. Paham? Paham. Ini. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah menyampaikan presentasinya hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan unsur yang memiliki elektronegatifan yang tinggi. Ya. Kemudian daya dipol-dipol adalah daya tarik menarik antara sisi positif molekul polar dengan sisi negatif molekul polar dari molekul lainnya. Kemudian daya London itu adalah daya tarik menarik sementara yang memiliki daya antar molekul terlemah. Ya. Tepat sekali dari kelompok 1. Jadi Bapak ingin menambahkan tadi benar untuk kelompok 1 bahwa urutan daya terkuatnya mulai dari ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan ikatan dipol. Maksudnya daya dipol dan lebih kuat lagi dari daya dispersi. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, pada akhir pembelajaran ini sebelum Bapak menutup, Bapak akan membagikan soal untuk kalian. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. LKPD-nya, Pak? Silakan LKPD-nya untuk kelompokannya dikumpulkan. Terima kasih. Nah, waktu mengerjakannya adalah 5 menit dari sekarang. Itu ada 3 soal. Dimulai dari sekarang. Udah selesai? Tidak, Pak. Oke, pembelajaran udah selesai? Oke. Pembelajaran ini kita selesaikan. Jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kerjakan latihan soal yang ada di buku 4 di PPS kalian halaman 30 yang ABC 10 soal, kumpulkan di depan dan silakan pelajari materi yang berikutnya itu gaya dispersi London, interaksi antar partikel dan pengaruh terhadap sifat fisik. Nah, untuk sifat fisiknya, pengaruh sifat fisiknya kalian baca-baca ya. Oke. Jadi Bapak cukupkan hari ini pembelajarannya. Untuk ketua kelas silahkan diberi doanya.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.